Anda tentu tahu mainan mobil remote. Ini adalah sebuah mobil elektrik yang dikendalikan oleh sebuah remote. Anda juga tentu tahu mainan helikopter remote yang cara kerjanya sama seperti mobil remote, hanya kalau mobil remote jalannya ke depan, sedangkan helikopter remote jalannya ke atas atau terbang. Nah, kalau drone adalah sebuah mesin robot atau tanpa awak yang bisa dijalankan melalui remote control atau terbang sendiri dengan sensor GPS yang dimilikinya. Nama lengkap drone adalah Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Drone tidak terbatas hanya bentuk kecilnya saat ini berfungsi untuk mengambil gambar, tapi juga adalah pesawat tanpa awak berbentuk besar. Baru-baru ini di CES 2016 dipamerkan drone yang bisa mengangkut satu orang dan bisa terbang secara otomatis. Juga Amazon menunjukkan bahwa nantinya mereka mungkin akan mengirim barang ke rumah pelanggan dengan menggunakan drone. Nah, kalau drone untuk mengambil gambar dan video ini sendiri berbagai macam bentuknya dan juga harganya bervariasi. Mulai dari yang harganya terjangkau dan juga yang harganya hingga puluhan juta rupiah seperti DJI Phantom 4. Drone saat ini sangat booming di Amerika Serikat dan kebanyakan orang di sana sudah punya drone dan menerbangkannya hanya untuk sekedar hobi. Namun aturan baru Administrasi Federal Penerbangan Amerika Serikat atau FAA menyebutkan bahwa setiap pemilik drone harus mendaftarkan drone-nya dengan batasan tertentu ketinggian dan jarak ke bandara, dan juga harus membayar pajak untuk drone itu. Jika Anda tidak memenuhi syarat itu, maka drone tersebut bisa terkena masalah. Oke, kita langsung lihat fungsi drone. Fungsi yang paling umum dari drone sendiri adalah untuk mengambil gambar atau video. Biasanya, drone digunakan oleh fotografer untuk mengambil suatu foto landscape, serta digunakan untuk video liputan di suatu wilayah dari atas. Drone memungkinkan Anda untuk mendapatkan foto berbagai objek dari udara. Menurut saya, perbedaan substansial pada drone dan helikopter remote adalah pada kameranya, karena drone sebenarnya adalah helikopter remote yang dimodifikasi dan ditambahkan kamera. Sekarang kita akan melihat drone X5C1. Drone ini sendiri tersedia di website cndirect.com seharga sekitar 33 US dollar. Drone ini sendiri berbahan plastik dan berwarna putih. Agak disayangkan memang, kabelnya masih terintip sedikit di bagian baling-baling dan dibiarkan begitu saja di atas bagian baterai. Drone ini punya 4 baling-baling. Tentunya drone ini dilengkapi sebuah kamera beresolusi 2 megapiksel. Drone ini sendiri memiliki baterai berukuran 500 mAh dan untuk sekali charge membutuhkan waktu 90 menit hingga penuh. Di spesifikasinya, untuk sekali terbang bisa hingga 7 menit dan controlling distance-nya mencapai 50 meter. Kita lihat dulu ada apa saja dalam paket penjualan. Ada body drone yang sudah dirakit, yaitu body utama, baling-baling utama, kamera 2 megapiksel, baterai, dan stand penyangga. Kemudian ada frame protektor baling-baling, remote control, USB cable, microSD card reader, microSD 4 GB, dan user manual. Di bagian bawahnya ada kamera dan slot baterai. Di bagian belakang kamera ada slot microSD. Kemudian ada juga power on atau off switch di dekat kamera. Jika drone dinyalakan, maka akan ada lampu berwarna-warni berkedap-kedip. Kita akan bahas remote controlnya sekarang. Di bagian tengahnya ada power switch dan di bagian atasnya ada indikator apakah remote ini menyala atau tidak. Jika menyala akan berwarna hijau. Di bagian kontrol utamanya ada pengatur kecepatan di bagian kiri dan di sebelah kanan ada kontrol arah ke kiri atau ke kanan. Di sebelah kiri power switch ada sebuah switch yang jika ditahan ke atas maka akan mengambil foto dan jika ditahan ke bawah maka akan mengambil video. Sisanya saya kurang paham apa fungsinya. Di bagian bawahnya ada layar yang menunjukkan arah pergerakan drone ini. Harusnya. Saat menerbangkannya, drone ini lumayan bisa dikendalikan, walaupun saya baru pertama kali belajar menggunakan drone saat itu. Kita akan lihat gambar-gambar yang diambil oleh drone X5C1. Itulah info gadget dari drone. Jangan lupa untuk saksikan Yesam Gadget dan subscribe Yesam Gadget bila belum.
follow kami di Twitter di @ysamgadgetid, like video ini serta komentar di bawah. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Ciao.